Sekarang kita bahas nutrien dari daerah aliran sungai dan risiko eutrofikasi di pesisir. Nutrien utama yang ditransfer dari daerah aliran sungai menuju laut itu biasanya adalah yang paling sering ya, nitrogen dan fosfor dari pupuk, dari tanaman, dari industri. Unsur ini bisa juga berasal dari pelapukan tanah itu sendiri, sisa vegetasi, aktivitas pertanian seperti saya mention tadi, limbah domestik, serta kegiatan industri di wilayah daratan. Nah, nutrien pendukung pertumbuhan nutrien ini yang terbawa tadi itu mendukung pertumbuhan fitoplankton, mendukung pertumbuhan lamun, serta berbagai organisme laut yang menjadi dasar dari rantai makanan. Misalnya di buku Coastal Ecosystem punyanya McCluskey dan Elliot itu menjelaskan bahwa banyak perarian pesisir di dunia secara alami bergantung pada pasokan nutrien dari sungai. Namun ketika jumlah nutrisi atau nutrien yang masuk terlalu besar, maka sistem pesisir dapat mengalami yang disebut eutrofikasi. Eutrofikasi itu kondisi ketika perairan menjadi terlalu kaya nutrisi, terlalu kaya nutrien, sehingga memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Nanti ketika alganya mati dan terurai, oksigen terlalu di perarian dapat drop, menurun drastis dan mengganggu kehidupan organisme laut. Lihat laporan UNEP 2019, itu lebih kurang ada 700 zona pesisir di dunia, 700 zona pesisir di dunia yang mengalami eutrofikasi dan kekurangan oksigen. Ini kalau istilah kerennya disebut coastal dead zones. Sebagian besar kasus ini berkaitan dengan limpahan nutrisi dari kegiatan pertanian di kawasan hulu wilayah das dan juga aktivitas permukiman. Di Indonesia, studi Afdal dan Riono menunjukkan bahwa limpasan nutrisi dari daratan berkontribusi signifikan pada meningkatnya produksi alga. Nah, misalnya menimbulkan kualitas air laut berubah dan sistem pengelolaan limbah serta tata guna lahan di wilayah daratan ini mempengaruhinya. Dengan kata lain, laut menerima konsekuensi dari aktivitas yang terjadi di hulu. Karena itu pendekatan pengelolaan pesisir modern itu tidak hanya berfokus pada wilayah pantai, selalu kami ulang terus, pengelolaan pesisir itu tidak bisa berfokus di pesisir, tapi harus memperbaiki sistem sampai hulu, sampai daerah aliran sungainya. Pengendalian sumber nutrisi di seluruh daerah aliran sungai itu juga penting. Tanpa pengelolaan das yang terpadu, pengelolaan das yang baik, upaya memperbaiki kualitas lingkungan pesisir akan sulit. Kita bicara polutan dari daerah aliran sungai menuju lingkungan pesisir. Polutan dari das menuju pesisir. Ingat bukunya Introduction to Marine Pollution, Clark. Di situ dijelaskan bahwa sebagian besar pencemaran laut modern itu berasal dari sumber daratan, bukan dari aktivitas laut. Terutama sungai yang membawa berbagai zat pencemar yang berasal dari kota, dari kawasan industri maupun pertanian menuju estuari, menuju perairan, menuju pesisir. Laporan UNEP 2021 itu memperkirakan ada 80% pencemaran laut berasal dari aktivitas daratan. 80% pencemaran laut berasal dari aktivitas daratan. Penelitian lain di jurnal Science itu memperkirakan ada 4,8 sampai 12,7 juta ton sampah plastik, ya, polutan lagi ya, yang masuk ke laut setiap tahunnya. Nah, kajian yang lebih spesifik mengenai plastik, misalnya transfer plastik, itu menunjukkan bahwa 88 sampai 95% plastik yang masuk ke laut berasal dari 10 sungai besar di dunia, sebagian besarnya di Asia. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai dalam konteks mengurangi pencemaran laut. Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama besarnya juga. Isu ini juga sama-sama penting. Apalagi dengan jumlah penduduk kita yang 270 juta jiwa, tentu tekanan terhadap sistem sungai sangat tinggi sekali. Orangnya semakin banyak, sampahnya semakin banyak, polusinya tentu juga semakin banyak. Banyak sungai yang membelah kota,
masuk ke wilayah kawasan kota sebelum bermuara ke laut ini dititipi bermacam-macam barangkali ya, barang-barang yang ada di kali itu banyak sekali. Juga penelitian mengenai mikroplastik di perairan Indonesia ini banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Intinya mikroplastik ditemukan di lokasi pesisir termasuk wilayah Jakarta, Bali, Pantura. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik yang berasal dari daratan dapat terfragmentasi dan akhirnya masuk ke sistem ekologi laut. Nah, masalah pencemaran laut tidak dapat diselesaikan hanya dengan bersih-bersih pantai, fine, bersih-bersih pantai bagus, bersih-bersih laut bagus, tapi itu parsial, tidak secara komprehensif menyelesaikan masalah secara keseluruhan, karena sumber utama pencemaran berasal dari das, hulu sungai, jauh dari garis pantai. Karena itu, strategi pengelolaan pesisir yang efektif harus mencakup pengelolaan limbah, pengurangan polusi, serta tata kelola lingkungan di seluruh daerah aliran sungai. Nggak bisa melihat, itulah namanya watershed coastal connectivity. Perubahan das dan dampaknya terhadap sedimentasi delta. Perubahan penggunaan lahan, pembangunan bendungan, serta pengelolaan sungai dapat mengubah keseimbangan sedimen yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika delta dan garis pantai. Ketika kecepatan aliran menurun, sedimen yang sebelumnya terangkut mulai diendapkan dan secara bertahap membentuk delta atau dataran baru, maka dinamika itu sebenarnya terjadi. Proses ini dijelaskan misalnya dalam buku Geomorphology of Deltaic System oleh Davis dan Darrell Rimpe, menyebutkan bahwa stabilitas delta sangat bergantung pada keseimbangan antara suplai sedimen dari sungai dan energi dari laut seperti gelombang dan arus dan pasang surut. Nah, secara global banyak delta saat ini mengalami perubahan akibat aktivitas manusia di wilayah das, di hulu das. Nah, penelitian di jurnal Nature Geoscience menunjukkan bahwa 85% dinamika itu berasal dari daratan. Pengurangan suplai sedimen ini memiliki konsekuensi serius. Tanpa pasokan sedimen yang cukup, delta menjadi lebih rentan. Kalau kurang juga masalah, kalau lebih juga masalah. Nah, misalnya kalau kurang itu berarti erosi, penurunan tanah, kenaikan muka air laut itu akan terjadi. Misalnya kita lihat di Jawa, sungai-sungai yang bermuara di Pantura itu bisa membentuk delta. Di selatan nggak bisa karena gelombangnya tinggi. Nah, wilayah-wilayah utara ini sekaligus menjadi pusat aktivitas pertanian, perikanan, permukiman, industri, semuanya tumplek-plek di utara. Penelitian pesisir yang kita lakukan, saya dengan berbagai teman-teman, itu menunjukkan perubahan tata guna lahan di daratan, serta eksploitasi sumber daya itu mempengaruhi dinamika wilayah pesisir di utara Jawa. Dan tentu perubahan ini berkontribusi terhadap keseimbangan suplai sedimen di kawasan pesisir dari sungai. Kita lihat misalnya laporan FAO yang menekankan bahwa degradasi lahan di banyak das tropis, tentu ini termasuk Indonesia, itu meningkatkan erosi tanah. Namun tidak selalu berarti sedimen tersebut mencapai pesisir. Meskipun tererosi, transportnya nggak sampai karena energi dari laut, dari daratannya berkurang sehingga sedimen itu hanya berhenti di tengah. Banyak sedimen justru tertahan misalnya di tengah itu di mana ya, di waduk, di bendungan, atau di dataran banjir menjadi lebih dangkal, kapasitasnya berkurang, sekali hujan cepat meluap. Nah, pelajaran penting dari fenomena ini adalah bahwa pengelolaan sungai, terutama das, itu secara langsung akan mempengaruhi masa depan wilayah pesisir. Ketika das berubah, pola sedimentasi di muara dan delta juga ikut berubah. Nah, dengan kata lain, dinamika delta bukan hanya cerita tentang laut, tetapi juga tentang manusia mengelola bagian atas.